Contoh kritik sastra puisi Hatiku Selembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin ku pandang, yang selama ini senantiasa luput sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu taman setiap pagi. Sapardi Djoko Damono adalah seorang sastrawan nasional yang cukup terkenal. Karya-karyanya telah banyak dipublikasikan maupun diterbitkan. Salah satunya adalah puisi Hatiku Selembar Daun. Para pembaca puisi pun ikut menginterpretasikan puisi ini menurut pemahamannya masing-masing. Makna puisi ini menurut pembaca ataupun penikmat puisi berbeda-beda. Salah satu pembaca atau penikmat puisi memaknai puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono ini tentang seorang yang sedang mencari jati dirinya yang telah hilang. Ada pula yang menyebutkan sang penyair memaknai seorang yang telah menemukan akhir hidupnya. Karena penyair terbaring mengenang segala masa lalu yang ia sesali sebelum nyawanya terenggut. Pembaca lainnya pun memberikan makna puisi ini tentang seorang yang merindukan kematian. Puisi ini menggambarkan bahwa merindukan kematian begitu indah. Adapun pembaca lain juga memaknai puisi ini dengan kalimat berbeda, namun hampir serupa. Intinya yaitu pengarang menggambarkan bahwa ia hanya selembar daun yang dengan mudahnya lepas dari rantingnya, walaupun hanya terkena angin, dan akhirnya sadar bahwa ia tidak ada apa-apanya di dunia ini. Dia berharap agar diberi waktu untuk memikirkan apa yang dulu sering dia tinggalkan, walaupun sebentar cukup untuk memikirkan semuanya. Meskipun dia tidak menggambarkan penyesalan sebelum Yang Maha Kuasa yang digambarkan dengan pembersih taman yang melakukan aktivitasnya membersihkan daun-daun yang berserakan. Pembaca lain juga menyebutkan makna puisi ini tentang sesulit-sulitnya sesuatu itu pasti ada sesuatu yang mudah kita lakukan. Selain itu juga ada pula yang menyebutkan puisi ini tentang menunjukkan seseorang yang rapuh dan lemah dan berhadap belas kasih dari orang lain. Perkenalkan, nama saya Maria Dita Argata, saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membacakan contoh kritik sastra puisi yang berjudul Sendiri, karya Chairil Anwar. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa malam apalagi. Ia memetik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut, mendekat juga. Dalam ketakutan menanti, ia menyebut satu nama. Terkejut ia tertunduk. Siapa yang memanggil itu? Lemah lesu ia terseduh. Ibu, ibu. Itu puisi yang berjudul Sendiri. Sekarang saya akan membacakan kritik sastra dari puisi tersebut. Karya sastra tidak lahir dari situasi kosong budaya. Pendekatan mimetik memiliki pandangan bahwa karya sastra sebagai tiruan alam, kehidupan, atau dunia ini. Dalam puisi Sendiri, karya Chairil Anwar, ia dengan jelas menggambarkan bagaimana hidup yang ia rasakan tanpa seorang ibu. Namun, tetap saja, seberapa kokoh pun meski hanya sekali, puisi Sendiri seperti berbicara kepada para pembaca bahwa ia merindukan ibunya. Seperti yang pernah saya baca, diketahui bahwa Chairil selalu keluar masuk penjara, walaupun ia lolos tetap saja badannya penuh lebam. Sekuat apapun seseorang, pasti ia membutuhkan kesadaran di saat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu adalah segala macam keindahan yang ada di muka bumi ini. Dimanapun seseorang berada, meski dalam keadaan seburuk apapun, asalkan ada seorang ibu di sampingmu, maka kau akan merasa aman. Puisi Sendiri ini memiliki cerminan yang sesuai pada keadaan zaman ini. Banyak anak-anak dari berbagai daerah pergi meninggalkan kampungnya untuk bekerja, menimba ilmu, ataupun dengan berbagai alasan yang lainnya. Saat-saat seperti itu adalah saat yang memilukan yang akan dirasakan oleh setiap orang, berpisah dari keluarga yang ia sayangi.
Namun, saat ia telah tiba di tempat tujuannya, terkadang ia sengaja untuk tidak selalu memberi kabar karena tak ingin keluarganya cemas. Tetapi, jauh di dalam lubuk hati orang-orang yang terpisah, ia pasti selalu ingin memberikan kabar dan berita tentang berbagai hal. Karena hanya keluargalah yang mampu membuat seseorang merasa lengkap, terutama dari seorang ibu. Nama saya Clara Novena dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan sebuah contoh kritik sastra cerpen berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi. Cerpen berjudul Maling ini mengangkat kisah tentang masalah koruptor di Indonesia. Cerita bermula ketika keluarga Pak Cokro merenovasi rumahnya yang sederhana menjadi rumah yang mewah. Sebelum Pak Cokro merenovasi rumahnya, keluarganya dikenal sangat baik dan ramah pada semua tetangganya, terlebih pada Bu Marni, tetangga depan rumahnya. Tetapi setelah menjadi orang kaya, keluarga Pak Cokro berubah menjadi orang sombong dan angkuh. Singkat cerita, terdengar kabar bahwa Pak Cokro terlibat dalam korupsi di perusahaannya. Dan tak lama setelah beredarnya kabar tersebut, Pak Cokro ditangkap pihak kepolisian di rumahnya. Dalam cerpen ini, pengarang menggambarkan watak tokoh Pak Cokro yang sombong dan angkuh setelah menjadi orang kaya baru. Dan dengan penggambaran watak tokoh ini, muncul konflik-konflik sederhana yang biasa timbul di masyarakat. Dalam cerpen ini, digambarkan bagaimana para pelaku korupsi dapat mempermainkan hukum negeri ini dengan uang haram mereka. Seperti Pak Cokro dalam cerpen ini, dia memanfaatkan hasil uang korupsi untuk meringankan hukumannya dengan membeli fasilitas mewah bak hotel berbintang 5 untuk fasilitas penjaranya. Hal ini jelas sekali menggambarkan betapa liciknya para koruptor dalam mempermainkan hukum di negeri ini. Cerpen ini tidak banyak menggunakan kata-kata konotasi. Pengarang dengan gamblang menceritakan kejadiannya, sehingga apa yang ia tuliskan langsung tergambar di kepala pembacanya. Cerpen ini juga syarat akan nilai moral dan sosial yang terjadi secara gamblang bagi para pembaca. Dalam penyampaian cerpen ini, pengarang tidak menggunakan kosakata terpilih. Akibatnya, pembacanya kurang tertarik untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Kosakata rutinitas membanjiri hampir sepanjang cerita, membuat pembaca merasa jenuh dan kelelahan, juga merasa malas melanjutkan cerita. Cerita yang ditulis selalu ingin menjelaskan kepada pembaca, seolah-olah takut kalau pembaca tidak memahami cerita. Akibatnya, cerita menjadi kurang efektif dan bertele-tele. Semuanya, di sini saya Maria akan membacakan sebuah novel yang berjudul Promis sebagai tugas dari bahasa Indonesia. Promis. Rahman merupakan cowok yang berasal dari Jogja. Dia berwajah tampan namun berkepribadian sederhana dan unik. Hal ini berkebalikan dengan sahabatnya yang bernama Aji. Aji seorang cowok yang playboy namun setia kawan. Suatu hari Aji ingin mengubah Rahman menjadi cowok yang dapat merasakan cinta dan berwawasan luas, namun caranya salah. Aji memberi Rahman DVD porno, namun ketahuan ayahnya sehingga Rahman belum sempat menontonnya. Ayahnya merasa nama baik sebagai cucu kiai tercoreng, sehingga menjodohkan Rahman dengan anak sahabatnya. 18 bulan kemudian Rahman melanjutkan kuliah di Milan. Ia bersahabat dengan Moza setelah ia kehilangan Aji yang pernah pergi mewujudkan cita-citanya sebelum lulus sekolah. Namun hal ini membuat Moza jatuh cinta kepadanya. Selain menuntut ilmu, tujuannya ke Milan adalah untuk mencari gadis pujaan yang menghilang. Seiring berjalannya waktu, Rahman bertemu dengan Aji yang kini sudah berubah karena telah memiliki pasangan. Ia pun turut bahagia atas kebahagiaan Aji, namun Rahman masih menyimpan duka akibat cinta sejatinya. Di sisi lain, Moza sadar bahwa ia akan berjuang selanjutnya untuk mendapatkan demikianlah isi dari novelnya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Dria Febrianti. Di sini saya akan bacakan teks kritik sastra puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairil Anwar. Buat Sri Ajati.
Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam percaya maupun berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapa elang, menyinggung muram, desir hari, lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Pada puisi ini, karya Khairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil menceritakan tentang cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Kemudian, pengarang menuliskan sebuah gedung rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu dalam puisi tersebut, yang dimana benda-benda tersebut mengungkapkan perasaan sedih dan sepi, yang dimana benda-benda tersebut tertulis dalam bait pertama, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Pada bait kedua, pengarang memfokuskan pada latar suasana, tidak membahas benda-benda lagi, seperti pada kalimat di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan yang dialami pengarang. Dan ada kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati pengarang menjadi lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai membuat pengarang dipenuhi harapan untuk terhibur. Ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu menjadi musnah, sebab pengarang menuliskan kalimat ini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga, dalam puisi, pikiran pengarang lebih memfokuskan pada dirinya. Ia merasa dirinya benar-benar sendiri, tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk memberikan hiburan dalam kesendiriannya itu. Pada kalimat selanjutnya, ia menuliskan dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harap, dan kalimat sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari kalimat tersebut, saat ia mencapai ujung tujuannya, ternyata orang yang diharapkan malah mengucapkan selamat jalan. Maka dari itu, pengarang merasa bahwa ia sangat sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya kembali. Dari puisi di atas, karya Khairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, puisi ini menggambarkan perasaan seseorang penyair yang gagal dan merasa sedih dalam pencintaan yang ia alami. Kemudian ia utarakan dalam bentuk puisi ini. Berdasarkan kehidupan nyata, manusia yang mengalami soal percintaan mungkin pernah mengalami kegagalan. Ketika manusia mengalami kegagalan tersebut, manusia akan kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupannya yang ia jalani dikarenakan tidak ada yang mendampingi. Berdasarkan segi mimetik, isi puisi karya Khairil Anwar ini dianggap dari suatu kenyataan baik yang dialami pengarang dan juga penggambaran kisah yang dialami manusia pada umumnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Franciscus Ebrarianto.
Saya dari 12 MIPA. Saya di sini saya akan membacakan puisi Hatiku Selebar Daun karya Supardi Djoko Darmono. Hatiku selebar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu taman setiap hari. Makna puisi ini menurut pembaca berbeda-beda. Salah satunya pembaca atau penikmat puisi memaknai puisi Hatiku Selebar Daun karya Supardi Djoko Darmono. Ini tentang seorang yang sedang mencari jati dirinya yang telah hilang. Adapun pembaca lain yang memaknai puisi ini dengan kalimat berbeda-beda, namun hampir serupa intinya, yaitu pengarang menggambarkan bahwa ia hanya selebar daun yang mudah lepas dari rantingnya, walaupun hanya terkena angin. Ada pula seorang pembaca puisi ini pun menyatakan bahwa puisi ini bercerita atau bermakna tentang mengingat kepada kita akan kecil kita di mata Tuhan. Dan untuk itu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Dunia ini bersyukur atas rahmat dari Tuhan dan selalu beribadah dan berbuat baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Diktus. Perkenalkan, nama saya Gasparina Tabila. Di sini saya akan mempresentasikan kritik sastra puisi yang berjudul Hatiku Selembar Daun. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu taman setiap pagi. Makna puisi ini yaitu tentang seseorang yang mencoba meratapi nasib yang sikapnya selama ia hidup, karena ia telah di ujung tanduk atau di detik-detik akhir hidupnya. Ia menyadari bahwa kehidupannya akan abadi, walau hanya sesaat, karena semua yang ia lakukan tak akan terulang. Ia mencoba menyesali apa yang telah ia lakukan selama ia hidup. Ia mencoba merubah semua sikap buruknya, namun waktu hampir habis. Sehingga ia mencoba melakukan yang terbaik sebelum kematiannya tiba, walau hanya sebentar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Widyasuti. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah karya sastra dalam bentuk puisi beserta dengan kritik sastranya. Kebahagiaan yang hancur, karya Rizka Pamela Meinanda. Kau adalah pria yang membuat hatiku berdenyut kencang, membuat pipiku memerah, membuat aku jadi tersipu malu saat bertemu. Tapi entah kenapa saat bertemu langsung dan bertatap muka, aku jadi malu sampai aku menunduk di depanmu. Sayangnya, sifat dan tingkahmu yang terkadang membuat hatiku hancur seperti ditusuk-tusuk sekencang-kencangnya, sampai akhirnya tangisan hati berubah menjadi tangisan sakit hati. Kadang kamu itu suka cuek,
juga kamu itu care dan diam-diam memperhatikanku. Selama aku kenal denganmu, aku tak tahu bicara apa lagi. Yang jelas, kebahagiaan yang pernah kita ciptakan bersama sekarang hancur sudah. Di sini saya akan membacakan kritik sastranya. Puisi merupakan suatu karangan bebas yang bisa diungkapkan dari apa yang kita rasakan. Seseorang biasanya membuat sebuah puisi atas dasar pengalaman yang pernah dialaminya ataupun hal yang belum dialami. Dalam membuat puisi, ada banyak yang bisa dijadikan sebagai objek untuk membuat sebuah puisi, seperti alam, romantis, realitas, dan lain-lain. Seperti pada puisi yang telah ditulis oleh Rizka Pamela Mainanda ini, menggambarkan tentang perasaan cinta. Dalam penulisan puisi ini, sayangnya penyair kurang teliti ketika menuliskan huruf kapital dan juga penggunaan kata yang kurang tepat, seperti kata ditusuk-tusuk pada kalimat seperti ditusuk-tusuk sekencang-kencangnya. Pada kalimat tersebut, seharusnya kata ditusuk tidak diulang agar kalimat itu lebih menarik. Dan juga pada puisi ini, penyair menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga pembaca dengan mudah untuk menafsirkan isi pokok dari puisi ini. Puisi ini menggunakan rima ABCD. Puisi ini cukup menarik karena dalam puisi ini penyair menceritakan kisah pahit dalam cintanya. Selamat pagi, saya Nanda Sagita Ningrum dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan tentang kritik sastra puisi yang berjudul Sendiri, karya Chairil Anwar. Saya bacakan puisinya. Sendiri. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi. Ia memekik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan menanti, ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa yang memanggil itu? Ah, lemah lesuh ia terseduh. Ibu, ibu. Nah, dari puisi tadi, maka dapat kita lakukan kritik sastranya. Kritik sastra yang dapat saya lakukan dari puisi tersebut adalah tentang maknanya. Dalam puisi yang berjudul Sendiri, karya Chairil Anwar, ia dengan jelas menggambarkan bagaimana ia hidup yang ia rasakan tanpa seorang ibu. Hampa. Namun tetap saja, seberapa kokoh pun seseorang, akan ada masa di mana ia surut, meski hanya sekali. Puisi yang berjudul Sendiri ini seperti berbicara kepada para pembaca bahwa ia merindukan ibunya. Seperti yang pernah saya baca, diketahui Chairil Anwar selalu keluar masuk penjara. Walaupun ia lolos, tetap saja badannya penuh lebam. Sekuat apapun seseorang, pasti ia membutuhkan sandaran di saat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, segala macam keindahan yang ada di muka bumi ialah ibu. Puisi Sendiri ini memiliki cerminan yang sesuai pada keadaan zaman ini. Banyak anak-anak dari berbagai daerah pergi meninggalkan kampungnya untuk bekerja, menimba ilmu, ataupun dengan berbagai alasan yang lain. Saat-saat seperti itu adalah saat yang memilukan yang akan dirasakan oleh setiap orang, berpisah dari keluarga yang ia sayangi. Dapat disimpulkan
bahwa maknanya adalah sekuat apapun seseorang, pasti ia membutuhkan sandaran seorang ibu di saat ia tak bisa berbuat apa-apa. Dimanapun seorang berada, meski dalam keadaan seburuk apapun, asalkan ada seorang ibu di sampingnya, maka dia akan merasa aman. Manusia yang selalu berbicara tanpa henti, tetapi seisi dunia selalu memihak padanya, ialah ibu. Jadi, selagi orang tua kalian masih ada, sayangi mereka, berbaktilah. Karena di saat mereka sudah pergi, maka akan ada penyesalan yang menanti. Yaitu kritik sastra puisi yang berjudul Sendiri. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa malam apalagi. Ia memekik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan menanti, ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa yang memanggil itu? Lemah lesu ia terseduh. Ibu, ibu. Kritikan sastra puisi yang berjudul Sendiri adalah sebagai berikut. Dalam puisi Sendiri, karya Khairil Anwar, ia dengan jelas menggambarkan bagaimana hidup yang ia rasakan tanpa seorang ibu. Puisi itu ditulis oleh Khairil pada Februari tahun 1943. Puisi Sendiri seperti berbicara kepada para pembaca bahwa ia merindukan ibunya. Sekuat apapun seseorang, pasti ia membutuhkan sandaran di saat ia berbuat apa-apa. Segala keindahan yang ada di muka bumi ialah ibunya. Puisi Sendiri ini memiliki cerminan yang sesuai pada keadaan zaman ini. Banyak anak-anak dari berbagai daerah pergi meninggalkan kampungnya untuk bekerja, menimba ilmu, ataupun dengan berbagai alasan lainnya. Saat-saat seperti itu adalah saat yang memilukan yang akan dirasakan oleh setiap orang berpisah dari keluarga yang ia sayangi. Namun, saat ia telah tiba di tempat tujuannya, terkadang ia sengaja untuk tidak selalu memberi kabar karena tak ingin keluarganya cemas. Tetapi jauh di dalam lubuk hati orang-orang yang terpisah, ia pasti ingin selalu memberikan kabar dan bercerita tentang berbagai hal. Karena hanya keluargalah yang mampu membuat seseorang terasa lengkap, terutama ibu. Manusia yang selalu berbicara tanpa henti, tetapi seisi dunia selalu meminta padanya, ialah ibu. Selamat siang, di sini saya Novianti akan membacakan contoh teks kritik sastra novel. Masa-masa sekolah menengah atas. Pada zaman sekarang, memang banyak karya sastra yang berupa novel yang bertemakan percintaan. Sebut saja salah satu novel yang populer di kalangan masyarakat, khususnya remaja Bandung, yaitu Dilan 1990 yang ditulis oleh Pidi Bayu. Quotes yang ada di novel Dilan 1990 sangat tenar. Contohnya, Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja. Dilan 1990. Quotes tersebut merupakan sepenggal ucapan Dilan kepada Milea yang tertera pada cover belakang novel itu. Cover
depan dari novel Dylan sangat sederhana, tetapi menarik karena ada sesosok gambar dengan motor CB kesayangannya. Dan ada beberapa quotes yang ditulis dalam cover depan dan belakang. Contoh quotes yang ada di cover depan. Cinta itu indah. Jika bagimu tidak, mungkin karena salah pilih pasangan. Dylan 1990. Kelebihan novel ini ada pada gaya bahasanya. Bahasa yang santai, enak dibaca dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, membuat pembaca hanyut dalam cerita. Selain itu, percakapan antar tokoh yang terasa natural dan tidak dibuat-buat. Penambahan gambar pada novel itu membuat ilustrasi novel menjadi lengkap dan semakin terasa, seperti gambar rumah Milea di Bandung. Kekurangan novel Dylan yaitu tidak konsisten dalam menggunakan kata-kata, serta terdapat beberapa bahasa yang tidak pantas. Contohnya kata kasar yang diucapkan seorang anak geng motor kepada Dylan. Selain itu, banyak dialog yang terlalu singkat dan kebanyakan dialog hahaha atau hehehe. Banyak tokoh yang tidak dideskripsikan tentang fisik tokoh maupun karakter di dalam novel Dylan 1990. Intinya novel Dylan 1990 sangat bagus dan dapat membawa hanyut pembaca di dalam cerita. Sifat yang dibuat P.D. baik tentang Dylan yang romantis, humoris dan bandel membuat pembaca penasaran dengan sosok Dylan. Tetapi ada baiknya kata-kata yang kasar diganti dengan kata-kata yang lebih baik sehingga pembaca dapat mengambil sisi positif dari Dylan. Perkenalkan, nama saya Palista Noviani, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan membacakan tentang contoh kritik sastra cerpen yang berjudul Maling, karya Lydia Dewi. Cerita ini mengangkat kisah tentang masalah koruptor di Indonesia. Cerita bermula ketika keluarga Pak Cokro merenovasi rumahnya yang sederhana menjadi megah. Padahal, dulu sebelum Pak Cokro merenovasi rumahnya, keluarganya terkenal sangat baik dan ramah terhadap semua tetangganya. Tetapi, setelah menjadi orang kaya baru, keluarga Pak Cokro berubah menjadi keluarga yang angkuh dan sombong. Singkat cerita, terdengar bahwa Pak Cokro terlibat dalam mega korupsi di perusahaannya. Dan tak lama setelah beredarnya kabar tersebut, Pak Cokro ditangkap pihak kepolisian di rumahnya. Kelebihan dari cerpen ini yaitu banyak menggunakan kata-kata konotasi. Pengarang dengan gemblang menceritakan setiap kejadiannya, sehingga apa yang ia tuliskan bisa langsung tergambar di kepala pembacanya. Selain itu juga, syarat akan nilai moral dan sosial yang tersaji secara gemblang bagi para pembaca. Namun, selain kelebihan, cerpen tersebut juga tak luput dari berbagai kekurangan. Dalam penyampaian cerpen ini, pengarang tidak menggunakan kosakata terpilih. Akibatnya, pembaca kurang tertarik untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Kosakata rutinitas membanjiri hampir di sepanjang cerita, membuat pembaca disergap kejenuhan dan kelelahan, juga rasa malas melanjutkan cerita. Selain itu, cerita yang ditulis terlalu ingin menjelaskan kepada pembaca, seolah-olah takut kalau pembaca tidak memahami cerita yang disuguhkan. Akibatnya, cerita menjadi kurang efektif dan bertele-tele. Baiklah, saya Teresia Reni Susanti. Di sini saya ingin membacakan teks kritik puisi yang berjudul Kedung Adem. Saat kedung adem mengeringkan rumpun, bambumu telaga telah mengagap dahaga. Ku kayu pedal mencari sisa hujan di celah senyum yang tak juarga. Bekisarmu tak lagi berkokok, sangkar di teras telah lama menunggu. Dan ketika hujan datang, seperti cinta yang kemaruk, telaga-telaga meluapkan asmaranya. Rumpun merimbun bersama rebung, berkisar di teras rumahmu, melaku, merdu, tak
Tetapi aku takut mengayuh pedal kembali. Luapan itu bisa melelapkanku di dasar kali. Adakah kau masih menyimpan janji? Puisi ini bertemakan tentang alam yang kekeringan di sebuah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Ini bisa dilihat pada kalimat telaga telah mengaga dahaga. Kalimat ini mengandung makna bahwa air telaga yang sudah habis dan tanah telaga yang pecah-pecah akibat air telaga yang habis. Diksi yang digunakan penyair sangat indah, namun tidak biasa. Seperti pada larik dan ketika hujan datang seperti cinta yang kemaruk. Yang maksudnya adalah hujan yang diharapkan datang oleh semuanya. Puisi ini menggunakan gaya bahasa yang agak susah dipahami oleh pembaca. Namun, meskipun agak susah dipahami, puisi ini kurang lebih bermaksud tentang sebuah janji yang tertinggal di sana. Perkenalkan, nama saya Sisilia Putraina Endarti, saya dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sekilas tentang kritik sastra novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah novel karya Agnes de Vonar yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis remaja yang sedang melawan kanker ganas. Gadis itu bernama Gita Wanda Sesa Cantika yang biasa dipanggil Keke. Ia berusia 13 tahun. Keke divonis mengidap penyakit jaringan lunak, salah satu penyakit kanker lunak yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kanker itu menyerang wajahnya dan membuat parasnya yang cantik menjadi seperti monster. Dokter pun mengatakan bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Mendengar vonis tersebut, ayah Keke tidak menyerah. Ia berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian. Perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke menyadari hidupnya akan berakhir, kemudian menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada Keke. Ia mampu bertahan bersama kanker itu selama 3 tahun lamanya. Walaupun pada akhirnya ia menyerah. Dalam novel ini, Surat Kecil untuk Tuhan mengambil tema yaitu perjuangan seorang gadis melawan kanker. Tokoh utama dalam novel ini ialah Keke yang memiliki karakter pantang menyerah, baik, pandai, dan cantik. Selamat hasil ujian Keke, nilainya bagus. Keke terbaik ketiga di kelas. Keke memiliki seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha. Tapi ayahnya tidak menyerah begitu saja. Juga teman Keke yang selalu bersamanya. Vada, seorang yang percaya diri, tomboy, dan baik. Walaupun dia berbadan gemuk, dia punya pede, alias percaya diri yang tinggi, dan agak tomboy. Tak lupa, Keke juga memiliki seorang kekasih bernama Andi. Ia tampan, sabar, dan baik. Dia merupakan sosok pria yang tampan dan hobi bermain basket. Latar dalam cerita ini adalah waktu, yaitu pagi hari. Alur dalam cerita ini adalah alur maju, yang pada tahapannya yang pertama yaitu pengenalan. Keke adalah seorang anak yang cantik, pandai, dan ia suka bermain voli. Ia juga memiliki banyak kawan
tentunya memiliki keluarga yang bahagia, walaupun ayah dan ibunya telah berpisah. Namun, ia bahagia dengan apa yang ia miliki. Kedua pemunculan konflik, Kak Kiki, kakaknya Keke, menderita sakit mata. Memang pada saat itu, sakit mata sedang banyak menyerang siswa di sekolah Keke. Dan pada saat itu, ternyata Keke tertular penyakit mata itu, sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang bengkak biasa, namun lama-kelamaan, bengkak itu makin membesar, sampai wajah Keke pun ikut membesar. Dan dokter pun memvonis bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. Ketiga, konflik memuncak. Lama-lama, kanker itu mulai melemahkan Keke. Tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Dari cerita novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini, terkandung amanat bagi pembaca, yaitu dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Juga harus tetap rajin belajar, menuntut ilmu pada keadaan apapun, selama kita masih mampu untuk bernapas. Kita pun harus tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenalkan, nama saya Walburga Tauko, saya dari kelas 12 MIPA. Saya mendapat tugas dari Bapak Titus, tugasnya yaitu tentang membacakan teks kritik sastra puisi, cerpen atau novel. Judulnya Puisi Ibu, karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu. Pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi lalu bermuja. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia mengobati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, Dia katanya bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuat dirimu, Ibu. Aku sayang padamu, Tuhanku. Aku mohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Aku sayang padamu, Ibu. Aku mohon kepadamu, Tuhan, sejahterakanlah dia selamanya. Pada puisi di atas bertemakan mengenai seorang ibu yang dimana dalam puisi di atas memiliki makna tentang tugas seorang ibu. Pada puisi di atas digambarkan dengan jelas bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dia melakukan segala kebaikan untuk anaknya, meskipun terkadang hal itu dianggap buruk oleh anaknya. Pada puisi di atas terlihat dengan kata-kata sederhana seorang Chairil mampu menciptakan sebuah puisi yang menyentuh hati. Terlihat ungkapan sayang dengan tulus ditunjukkan untuk seorang ibu. Dari puisi tersebut kita dapat belajar bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anaknya dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.